Kalian semua pasti sudah tidak asing kan dengan berita-berita ataupun permasalahan-permasalahan mengenai lingkungan hidup yang terjadi di lingkungan sekitar kalian. Mulai dari membuang sampah sembarangan, polusi udara, membakar sampah, membuang limbah pabrik ke sungai, dan lain sebagainya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan hidup adalah kegiatan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Tentu saja dari berbagai jenis pencemaran lingkungan hidup tersebut akan berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Akan timbul bencana alam yang disebabkan oleh ulah kita sendiri, ataupun akan timbul berbagai macam jenis penyakit yang akan mengganggu kesehatan kita. Bumi ini tempat makhluk hidup tinggal. Banyak kekayaan yang ada di dalamnya yang mungkin bisa dirusak oleh manusia. Pembuangan sampah yang dilakukan oleh manusia dapat merusak lingkungan. Di Indonesia sendiri, jumlah timbunan sampah dalam setahun sekitar 67,8 juta ton dan akan terus bertambah seiring pertumbuhan jumlah penduduk. Bahkan, sampah plastik meningkat selama pandemi COVID-19 ini. Pemicu utamanya adalah belanja online yang meroket lebih tinggi dari biasanya. Sampai sekarang masih banyak pembuangan sampah sembarangan yang dilakukan masyarakat dan juga sampah yang dibuang atau terkumpul di pinggir jalan. Sampai kapan Indonesia akan seperti ini? Banyak cara untuk mengurangi sampah sekali pakai. Salah satu caranya dengan mendaur ulang sampah. Di saat pandemi ini, kita membuat barang yang lebih bermanfaat dari sampah plastik. Satu tindakan kecil dari kita bisa berdampak besar kepada lingkungan menjadi lebih bersih. Pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 menyebutkan bahwa pencemaran lingkungan adalah memasukkan makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia dan proses alam. Perubahan ini biasanya menyebabkan kerusakan hingga lingkungan tidak bisa berfungsi lagi. Maka dari itu, kita sebagai makhluk hidup, kita harus menjaga lingkungan kita supaya terlihat lebih nyaman dan bersih, supaya kesehatan kita juga bakalan tetap terjaga. Mari kita jaga lingkungan kita, lingkungan sekitar kita maupun lingkungan dimanapun agar tetap terjaga dan tidak ada pencemaran lingkungan lagi. Upaya untuk menanggulangi supaya pencemaran lingkungan itu bisa dicegah yaitu ada 6 upaya. Yang pertama ada mengatur sistem pembuangan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan. Yang kedua, menempatkan industri atau pabrik terpisah dari kawasan pemukiman penduduk. Yang ketiga, melakukan pengawasan atas penggunaan beberapa jenis pestisida, insektisida, dan bahan kimia lainnya yang berpotensi menjadi penyebab dari pencemaran lingkungan. Yang keempat, melakukan penghijauan. Yang kelima, memberikan sanksi atau hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mencemari lingkungan. Yang keenam, melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti dan manfaat lingkungan hidup yang sesungguhnya. Mari kita jaga lingkungan. Maka dari itu, mari kita jaga lingkungan kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari kita lestarikan lingkungan kita.